Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tanggal 14 September ini adalah pesta pemulihan salib suci. Salib suci apa? Bapak Ibu semuanya, salib suci adalah salib di mana Tuhan kita Yesus pernah tergantung dan wafat di kayu salib itu. Sejarahnya saat itu ketika Santa Helena, ibunda dari Konstantinus Agung, berinisiatif untuk mencari salib Tuhan di Yerusalem. Akhirnya Santa Helena ke Yerusalem dan menemukan 3 salib untuk menentukan yang mana benar-benar salib Tuhan. Ketiga salib itu didekatkan kepada seorang yang sakit. Salah satu salib itu akhirnya memberikan mujizat kesembuhan bagi si sakit. Dan dipercaya itulah salib Yesus. Saat ini pemulihan salib suci dimaknai secara teologis. Hari ini bacaannya berkaitan dengan putra manusia yang ditinggikan. Coba kita baca, kita simak di dalam bacaan pertama pada hari ini. Kita ambil satu perikop dalam bacaan pertama pada hari ini di dalam Kitab Bilangan bab 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Coba kita simak kata-kata jika melihatnya akan tetap hidup. Bapak Ibu semua, kita baca di bacaan yang kedua pada hari ini. Bacaan kedua diambil dari Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita garis bawahi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lihat, ada 2 kata yang berkata ditinggikan. Yesus ditinggikan karena dia mau mengikuti kehendak Bapaknya, mau menjalani penderitaannya, wafat di kayu salib demi dosa-dosa kita semua. Makanya Allah Bapa menganugerahkan ia nama di atas nama. Patut ditinggikan. Ditinggikan artinya kita fokus kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Yang lain tidak ada artinya Bapak Ibu semuanya. Kita harus fokus kepada Yesus, Tuhan kita. Dia disalib demi menebus dosa-dosa kita. Kita pun harus berani untuk menjalani salib kita. Menjalani penderitaan kita. Supaya kita
sama seperti Yesus. Sama kita ingin supaya kita mati bersama Yesus pun bangkit bersama Yesus. Apa yang kita harus lakukan untuk sama atau mirip seperti Yesus? Kita harus menjalani apa yang difirmankan. Kemudian kita juga harus berani apa yang juga diteladankan oleh Yesus. Semua harus kita ikuti, termasuk tantangan mengikuti Yesus. Tantangan itu adalah salib yang kita harus lalui supaya kita semakin mirip dengan Yesus. Bapak Ibu semuanya, kalau kita mirip dengan Yesus, kita pada akhirnya juga bisa diselamatkan. Itu janji Tuhan Yesus. Kita mati seperti Yesus dan bangkit juga seperti Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami tentang salib Tuhan. Tidak ada cara yang lain ya Bapa, ketika kami mencari selamat. Caranya adalah mengikuti apa yang menjadi teladan Yesus. Kita pun mau juga menerima salibnya. Mau menerima jalan-jalan yang penuh tantangan untuk mengikuti Yesus. Seperti kami akan semakin mirip dengan Yesus. Mati seperti Yesus dan pada akhirnya bangkit pun kita seperti Yesus. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.